Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshita Lutfiani, nomor induk mahasiswa 2005047, program studi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Dosen pengampu Bapak Andi Maulana, SPD MPD. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi membaca untuk menulis pada materi penggunaan diksi. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Nah, jenis-jenis diksi itu ada 8. Yang pertama, makna konotasi dan denotasi. Makna konotasi adalah makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada suatu kata atau frasa. Contohnya, Ibu Jari, artinya jari yang paling besar atau jempol. Kedua, jamban, artinya kamar kecil. Makna denotasi adalah makna eksplisit atau harfiah dari suatu kata atau frasa. Contohnya, kepala, artinya organ tubuh yang berada paling atas. Yang kedua, kata abstrak dan kata konkret merupakan kategori yang menunjukkan apakah objek yang digunakan merupakan nyata atau tidak nyata. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang mengandung cakupan arti yang luas. Kata khusus adalah kata yang mengandung cakupan arti yang sempit. Yang keempat, sinonim, homofon, dan homograf. Sinonim adalah pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya, kebugaran sama dengan kesegaran, keadaan sama dengan kebaikan, kesehatan sama dengan sehat. Homofon adalah kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan ejaan. Dan homograf adalah kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Yang kelima, kata populer dan kata kajian. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Dan kata kajian adalah kata yang hanya dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum terpelajar. Yang keenam, jargon dan kata selang. Jargon adalah kosakata yang khusus digunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Dan kata selang adalah kata yang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Yang ketujuh, kata asing dan kata serapan. Kata asing adalah kata yang ada pada kalimat yang bukan berasal dari bahasa Indonesia. Dan kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diterima pemakaiannya secara umum. Contohnya seperti SSP, yaitu Sistem Syaraf Pusat, SST, Sistem Syaraf Tepi. Yang kedelapan, kata baku dan non-baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan kata non-baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kata baku, syaraf. Dan kata non-baku, syaraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf tersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan saraf. Bagian-bagian sistem saraf ada badan sel, dendrit, nukleus, selubung melin, sel sekuan, nodus Ranvier, dan sinapsis. Syarat-syarat ketetapan diksi. 1. Membedakan secara tepat antara kata bermakna konotasi dan denotasi. 2. Membedakan secara cermat terhadap kata yang hampir sama maknanya. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip atau hampir mirip ejaannya.
Yang keempat, mewaspadai akhiran asing yang kurang tepat. Pemilihan kata dapat berlangsung dengan baik apabila penulis memperhatikan hal-hal berikut. 1. Menghindari kata-kata yang tidak menambah kejelasan makna kata. Yang kedua, menghindari penggunaan beberapa kata yang bermakna sama. Yang ketiga, menghindari penggunaan istilah baru karena dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca atau pendengar. Kesimpulan, kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah dan dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya baik secara lisan maupun tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Saran, dengan belajar diksi diharapkan dapat memiliki ketetapan dalam menyampaikan dan menyusun suatu gagasan agar disampaikan dengan mudah dan dilaksanakan dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.